Oke, masih balik lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan masih di Malaysia Open 2024. Tadi kita udah ngebahas tentang tunggal putra, ganda putra, dan juga tunggal putri. Iya. Kita sekarang masuk ke ganda putri, di mana satu-satunya pasangan yang harusnya bertanding di Malaysia Open ditarik karena faktor pemulihan cedera gitu. Ini kalau bisa diupdate, ini kalian masih udah ada yang update belum sih tentang cederanya si Apri ini sendiri? Kalau terakhir kan dari dia cedera ketarik di betis ya. Yang baru itu kan, cedera baru itu. Di Betis, final dan Super Series. memang masih mau pemulihan untuk di betis itu. Oke. Nah memang mungkin gini loh, kalau di betis tuh kenapa aku bilang agak lama, karena kan aku pernah beberapa kali juga pernah tuh cedera di betis. Waktu di SEA Games juga ketarik di betis itu. Oke. Nah itu mungkin pemulihannya sendiri itu mungkin bisa makan waktu seminggu nih, misalnya itu udah diterapi segala macem. Tapi yang krusialnya itu kalau di betis itu kadang kita lagi latihan dengan posisi tertentu, entah kita lagi kecapean atau belum panas ya, kita salah gerak sedikit atau salah lompat sedikit, Kambuh. itu langsung kambuh. Oh, sefragile itu. Iya, itu langsung kambuh. Dan itu benar-benar rasa sakitnya tuh balik lagi kayak di awal. Ulang Oh, lagi. dari nol lagi. Ngulang lagi. Oh. Ngulang lagi. Nah, itu yang memang agak krusial kalau di betis. Udah gitu kan ya namanya kita pemain badminton, pasti kan otot penunjang itu paling penting betis. Karena kan ya itu kita lompat sana, lompat sini, ngelangkah itu. Jadi memang dia kerjanya ekstra. Nah, itu tadi kalau misalnya mungkin aja pas dia kemarin latihan lagi programnya berat, mungkin aja itu berasa lagi. Oke, tapi ini idealnya nih kan kalau Ci Debbie bilang sendiri tadi harusnya semingguan recovery-nya ya. Iya, seminggu itu kita pas latihan tuh baru mulai berasa oh ini udah bisa dibawa latihan nih gitu. Oke, idealnya kalau udah kayak gini, kemarin kan sempet di Super Series mereka final Super Series main kan Dre? Main. Gitu 3 pertandingan ya. 3 kali. 3 dong. Kan tiga. main Dia lawan sampai habis ya. Jepang Sampai yang habis. dia rubber Iya, terus iya. nggak Habis. dihitung itu kan. Makanya itu jadi dari situ kurang lebih 3 mingguan ya sampai sekarang. sampai sekarang 3 3 minggu ada mingguan sampai hampir kurang lebih sebulan ya gitu. 15. Dalam sebulan ini harusnya recovery-nya seperti apa sih Indri? Apakah masih harus tetap ikut latihan kah mereka? Ya karena mempersiapkan awal tahun mau nggak mau harus latihan. Tapi kan mungkin ya tadi latihan atau sakit lagi. Tapi lebih ya menurut gue sih bagus juga ditarik karena yang paling hampir pasti kan dia yang main di ganda Udah putri pasti kan. lah, udah pasti Ya lah. kan udah pasti dia nggak maksudnya pair lain kecuali signifikan banget yang si Anat sama Tiwi. Tapi yang hampir pasti kan dia. Atau kecuali dia keluar di 13 kan. Iya. Paling pasti dia, tapi dengan dia ditarik maksud gua tuh dia bisa lebih panjang gitu loh recovery-nya karena jangan nanti main lagi tanding takutnya tuh malah pas di Olimpiknya gitu loh. Ya, di Olimpiknya yang dia harus mundur kan lu Iya. lu berjuangnya 1 tahun ini udah mati-matian. Terus pas di Olimpik lu paksa bertanding, paksa terus sampai penutupan. Habis itu di Olimpiknya lu malah yang harus pull out gitu kan, sayang. Ya sekarang ya dibenerin aja dulu karena menurut gue dia udah yang hampir paling pasti untuk main di ganda putri buat Indonesia. Tapi riskan gak sih kalau misalkan ditarik-tarik terus? Ini kan lagi resto Olimpik nih. Perebutan poinnya seperti apa nih? Riskannya sama siapa dulu? Iya. Oh, Pasti kan kok Didi Ada udah hitung-hitungannya. Kalau gue iya, tarik iya, sini nanti gue berangkatin lu sini, kira-kira ini buat ngganti Gantiin ini, aman. ya. Pasti udah ada hitungannya lah sebagai pelatih. Jadi harus justru itu namanya pintar-pintar untuk milih Iya. turnamen itu karena untuk ngejaga biar atletnya sendiri nggak balik lagi cederanya gitu. Tapi kan tadi Cici sempat ngungkit juga kan ini kan yang masalah atlet yang balik-balik lagi cederanya gitu. Sebenarnya kendalanya apa sih? Kenapa masih bisa balik-balik lagi cederanya? Apakah pemulihannya kurang total atau recovery-nya kurang total? Ya kan kita nggak tahu ya di dalam itu maksudnya recovery-nya kayak gimana, penanganannya juga kayak gimana, terus program penguatannya juga seperti apa. Oke. Nah kalau itu semuanya misalnya udah oke banget nih, udah bagus nih. Nah balik lagi si atlet istirahatnya gimana? Karena untuk pemulihan cedera tuh istirahat paling penting sebenarnya. Paling penting gitu. Jadi Dan misalkan telaten. iya. Misalkan deh lagi ketarik misalkan betis nih misalnya. Kita ngerasa udah enakan nih segala macam. Pas weekend ya udahlah gue mau nyantai, gue mau keluar misalnya gue ke mall. Kadang kan tapi kita nggak sadar tuh, jalannya panjang Jauh, juga tuh, ya. pegel misalnya. Bisa aja maksudnya
kadang tuh faktor-faktor kecil tuh yang sadar nggak sadar ternyata berpengaruh gitu. Jadi harus lebih disiplin sama diri sendiri juga iya, ya. iya, wajib. Wajib ya kalau kayak gitu. Dan harus telaten Kak Pam. Buat terapi itu harus Iya, telaten. karena itu tuh ngebosenin lu miss dan satu aja Ya, ulang iya, lagi. bener. karena ngebosenin itu tapi harus dijalanin. Iya, I feel it bener-bener Iya. kayak mau sembuh tuh bener-bener kayak ngerasa udah sembuh dikit, pengennya jalan. Iya, pengennya Udah nggak betah udahan. gue pengen latihan Iya, gini-gini. kayaknya udah enak nih, gue bawa deh, gue latihan lagi gitu. Iya. Padahal sebenarnya mungkin masih butuh istirahat Oke. gitu. Nah, tapi kalau ngomongin Apri sama Fadia, ini kayak seolah-olah mereka berjuang sendiri di turnamen-turnamen karena bisa dibilang pelapis-pelapisnya nih masih belum terlihat banget gitu. Sorry itu saya kayak Ana Tiwi masih belum terlalu nonjolin prestasinya, terbukti kemarin masih baru sampai final ya. Vietnam Belum sampai Open. juara ya. Iya. Terus juga kalau Lani Ripka udah beberapa kali juara masih di Super Level 100 bawah. gitu. Perlu nggak sih mereka beneran dipercaya untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi? Dikirim lebih banyak gitu loh. Sebenarnya kan kalau untuk mereka itu terutama Ana Tiwi ya. Ana Tiwi kan sering banget cukup tuh banyak. udah Udah cukup banyak. dia nemenin si Apri Apri. sama Fadia turnamen-turnamen besar gitu kan. Karena waktu itu memang Ko Didi pengen planningnya siapa tahu bisa lolos 2 nih. Iya, Tapi iya, setelah dilihat dari hasil, dari tinggal durasi berapa lama lagi, Ko Didi ngeliat kayaknya udah nggak masuk nih, udah nggak mungkin masuk. Jadi realistisnya seperti realistis itu. ya udah lu turun lagi di level lu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin level dia masih di 500 ke bawah, Oke. tapi dipaksa nih untuk main di 500 ke atas karena untuk ngejar kuota. Tapi begitu dilihat kayaknya memang udah nggak bakal bisa masuk, ya udah lu balik lagi ke level lu juara dulu di situ, lu cari PD baru lu naik lagi. Iya, balikin cari confidence-nya untuk biar bisa nanti bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Iya, karena kalau dipaksa juga Kak takutnya ya kayak di Grego di awal tuh Down dipaksa, sendiri. ketemu ini kepentok, ketemu yang itu kalah lagi gitu. Takutnya kan jadi nggak pede gitu. Jadi terbiasa dengan menerima kekalahan seperti Iya. itu. Gitu. Cuman kalau Ripka Malani ini kan terakhir udah S100 ya. Udah juara gitu. Ini apakah sudah pembuktian bagi mereka untuk bisa diturunin di level yang lebih tinggi lagi? Ya nggak ada salahnya main di 300, maksimal 500 lah gitu. Maksimal Karena di 500. karena kalau 1000 lawannya pasti udah Batu, batu dan udah belum batu. ya, gitu. Sama-sama ngomongnya batu ya Batu langsung. emang ya. batu Kak. Pasti kepentok. Tangannya udah kayak Thanos semua Iya, yang main iya, gitu. iya. Ya nggak apa-apa pelan-pelan lagi karena ya kan nggak gampang juga jadi Ripka yang udah pernah main di atas Turun sama lagi. Fadia terus turun lagi, tapi ya nggak apa-apa pelan-pelan tapi yang penting lu punya PD lagi. Lu padahal skillnya Ripka kan salah satu yang bagus juga. Ya tinggal lu PD lagi karena tapi kan kalau main di Super 1000 nggak cuma main PD, lu harus PD, kuat, konsisten. Iya, ada Semua, power, ada semua jadinya. harus lengkap. Gitu. Iya, dan oke, ini tadi kita ngomongin tentang si ganda putri. Semoga nantinya untuk Ripka Lani dan juga Ana Iya Tiwi atau mungkin yang di bawah-bawahnya ada Rachel sama Iya. Ya cepat bisa. Iya, bisa cepat untuk mengejar ketinggalan dan mendampingi Iya, biar nggak Apri kerja Fadia. keras ya. Iya. Terlalu kerja Sendirian. keras makanya mungkin kambuh-kambuh terus dia. Mungkin Cidebi mau balik lagi sama Giska mungkin. Veteran. Main The veteran. Mamis mungkin. Itu udah dengkot Kak. Udah bukan The Mamis lagi. The Mamis Return ya. Iya. Cu, ini kan sekarang kita mau ngomongin ini yang udah di request sama Cidebi. Ayo dong ganda campurannya dibahas Iya, dong. gue nggak setuju nih di skip mulu nih. Ganda Ini campuran. ada apa? Ini ini di-skip 2024 harus sudah mulai kita bahas terus Iya nih, Ci. dong. Nah, ini kita ngelihat sekarang drawingnya di 2024. Oke, kalau kata Abrar biar apa dibahas nih, Ci? Ya biar nambah durasi, Brar, biar nambah durasi. Tuh gue sampein Brar omongan lo Brar. Ini ada hasil drawing Indonesia, wakil Indonesia di Malaysia Open. Ini dari sektor ganda campuran. Rinov Pita bakal ketemu, Ketemu dengan Eropa semua ya. Ya, Denmark dan juga Rehan Naufal dan Lisa Jerman, Lampus. ketemu Jerman. Pertanyaan gue setelah World Tour, Dejan tuh udah lebih di atas dari Rinov belum? Kan Rinov tahun lalu main World Tour. Rankingnya, ranking dunia ya. Masih di atas 1 kayak kalau nggak salah. Dejan lebih di atas 1. 14 kalau nggak salah Dejan, si Rinov itu 16. Ini tapi bukan World Tour ya. Oke.
Bukan Olimpik. bukan Olimpik. Road to Olimpik, tapi kayaknya ranking dunianya sekarang 14, yang satu 16. Oke, dan terakhir ada Dejan Glo yang akan bertemu dengan Marcus Ellis dan juga Lawrence Inggris. Smith gitu. Ini semuanya ketemu lawan-lawan dari Europe gitu. Ininya seperti apakah chance-nya? Boleh dari Cidebi dulu yang udah Yang punya nge-request. sektor, Chance-nya Yang punya sektor. Yang punya sektornya ya. harus lolos dulu babak pertama ya, Oke. guys gitu kan. Kalau babak kedua memang mungkin kepentok sana sini agak sulit gitu, tapi paling enggak ayo dong, maksudnya berjamaah lolos gitu di babak awal gitu. Berjamaah. Iya gitu loh. Jangan sampai udahlah kayak pelengkap drawing, kan sedih juga gitu. Terus aku juga tahu persiapan mereka kayak gimana. Sebenarnya mereka pengen memberikan yang terbaik gitu. Cuman ya gimana ya, mungkin lagi mentalnya juga lagi pada kena gitu. Karena hasilnya juga lagi kurang oke jujur aja di tahun kemarin. Oke. Terus juga kalau kita lihat dari lawan-lawannya, kalau kayak Dejan Glo kan belum pernah ketemu nih sama pasangan ini. Tapi harusnya sih bisa menang gitu. Sementara Dejan Glo juga kan tahun lalu kan dia Semifinal. final. Dan Semifinal. dia harus semifinal minimal. Iya. Kalau Iya, enggak nggak turun enggak, lagi. turun. Dia Terjun payung. terjun lagi gitu. Nah, itu tuh Tadi yang lu bilang sulitnya itu tuh. tadi, Le. Konsisten. Oke. Sekarang Glo Dejan di 14 kan? Iya. Ini posisinya mirip-mirip gua nih. Iya. Ah, Bisa nggak ke 10? Karena itu ketemu yang begitu, ketemu Iya, yang bener begitu. sih. Sebenarnya mereka bisa Kualitasnya di semi tuh dulu ada. aja. Hmm. Kalau di semi kan mereka tetap di 14. Oke. Jadi intinya di semi dulu, tapi memang gak gampang karena di babak kedua Dan ketemunya belum tentu tahu Dep di 14 kalau yang hasil pasangan lain lebih bagus dia bisa turun. itu kan minimal. Tetap Iya. begitu ya. Iya, minimal gitu. Cuman memang agak susah itu karena di babak kedua dia ketemunya Seo ya. Saya Sumjai. Yang lagi naik. Iya, dan Daun lagi. memang bisa dibilang Sapu Dejan Glo ijuk juga dong. kurang cocok. Oh. Sama pemainan dari Korea kurang cocok karena yang satunya tahan banget, pasangan Korea yang sini nggak setahan mereka gitu. Oke, terus ada Lisa dan juga Rehan. Ya harusnya sih bisa menang. Rehan Lisa harusnya di atas kertas harusnya bisa Lawannya menang. Lampus gila. Iya, Ya. tapi maksud gua harusnya mereka bisa menang gitu loh. Yakin. Harus. 50-50 lah. Kalau zaman dulu 60 tuh kita 40 udah lah. 60 siapa? Mereka dong. Mereka siapa? Mereka aja tuh siapa? Mampus lah. Enggak, maksud gue Rehan Lisa lah. Kan gue kan Indonesia banget. enggak, harusnya Kalau gue sih 50-50 enggak ya harus menang. harus menang tapi Sekarang enggak gampang menang. gimana ya kalau sama si Lamfus nih? Oke, Lamfus nomor satunya di Jerman. Jerman Cuman kan Lamfus juga lawan yang lain juga masih goyang juga. iya gitu masih loh. gampang dikalahin. Kalau dia kalah sama yang ini gimana dia ketemu yang lain, itu kan harus dipertanyakan. Nah, Betul. iya. Mungkin emang begitu kenyataannya ya. Sedih banget. Kalau kata Bel, supaya memecut semangat dari atlet-atlet Iya, kita, harus. makanya dibully sama BLBL. Jangan dibully, Jangan kritik dibully, aja, bukan iya. masukan. Tetap bully itu tidak dibenarkan Iya. dimanapun. Harus dibedain antara masukan, kritik dan juga bulian. Iya. Kalau bully kan Gitu. udah ngata-ngatain. Bukan bule ya, bully. Bully. Kalau kita kan kasih masukan aja. Iya, nah ini kalau kita lihat lagi ada satu pasangan yang biasanya ikut juga, tapi akhirnya udah bubar juga di 2023 Bercerai. akhir. Bercerai. Ini Meli udah dapat pasangan sendiri. Jordan sendiri, mungkin Jordan mau main sama Cici lagi, balik lagi. Jordan bukannya main basket. Itu Michael Michael Jordan. Ini Preven Jordan. Apa main sinetron? Bukan, Adam Jordan. Tua banget sih, Dre. Gue jawab lagi Jordi itu. Katanya apa adiknya Ruben? Abrar bener-bener. Siapa? Jordi. Jordi. Ini kita nanti bakalan bahas tentang pasangan-pasangan baru yang pastinya. Ini Jordan sendiri gimana? Apakah Cici pengen nemenin? Ya update-nya gimana? Dep? Update-nya gimana tuh, Ci? Jordan sehat. Kemarin sih nyuci mobil gue lihat. Di mana? Enggak, dia di rumahnya. Oh, gue pikir bukan tempat cuci mobil maksudnya. Sehat, bahagia lah. Maksudnya kan dia sama Meli juga pisah, pasti kan udah dengan pembicaraan yang lebih matang gitu. Akhirnya memutuskan ya Berpisah. kata ya Meli, gue pengen berondong lah gitu lah ya. Gue pengen ngikutin jejaknya Debbie Susanto, kata Meli gitu. Berondong Pas sudah dapat gitu. berondong gue juara gitu kan. Amin, Amin, Mel, amin. Ya wes, kalau kayak gitu kita doain aja yang pastinya buat di sektor ganda putri dan juga di
ganda campuran. Semoga bisa berbicara lebih banyak di Malaysia Amin. Open 2024 ini. Dan kita bakalan balik lagi di PB Ina tentunya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Tetap di PB Ina.